Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, serta ananda soleh dan soleh ibu pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat ya ananda ibu belajarnya di rumah. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita baca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ananda ibu, yang pertama, ananda dapat memahami tentang aturan di tempat wisata. Yang kedua, ananda dapat menyebutkan hal yang harus atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang ketiga, ananda dapat menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Nah, ananda ibu yang soleh dan soleha, di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Contoh aturan di tempat umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan, mengantri saat membeli karcis. Nah, ada juga beberapa aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah kita. Nah, contohnya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk contoh peraturan yang berada di tempat wisata. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang mencoret-coret area wisata. Dilarang melakukan tindakan asusila. Dilarang mencuri benda yang berada di dalam kawasan. Dilarang merokok. Dan dilarang merusak fasilitas yang berada di tempat wisata. Nah, coba Anda perhatikan beberapa gambar berikut. Sebelum kita masuk ke tempat wisata, ada yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Misalnya, yang pertama, Anda harus membeli tiket sebelum masuk ke tempat wisata. Yang kedua, mengantri saat masuk ke tempat wisata. Yang ketiga, menjaga kebersihan di tempat wisata. Dan yang keempat, menjaga fasilitas di tempat wisata. Selanjutnya, kita akan menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Nah, di tempat wisata terdapat hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut aturan. Aturan dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata, yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata adalah yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman. Yang kedua, membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, selain di tempat wisata, di rumah juga ada hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Contoh hal yang harus dilakukan di rumah adalah yang pertama, menjaga kebersihan kamar, yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Dan contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah, yang pertama, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya coba Anda perhatikan gambar berikut. Kita akan berikan centang pada gambar yang harus dilakukan di tempat wisata dan diberikan tanda silang yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Nah, Ibu sudah kasih centang pada beberapa contoh yang boleh dilakukan di tempat wisata dan yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Nah, yang boleh dilakukan di tempat wisata seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengantri saat membeli tiket di loket. Dan yang ketiga,
berjalan di tempat orang yang khusus pejalan kaki. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata adalah yang pertama, memetik bunga di taman bunga. Yang kedua, menginjak-injak tanaman. Dan yang ketiga, mencoret-coret patung yang ada di tempat wisata. Selanjutnya, kita akan menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Tadi kita sudah menyebutkan di awal apa saja aturan yang harus kita lakukan di tempat wisata dan apa yang tidak boleh kita lakukan di tempat wisata. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan apa manfaat dari kita mematuhi peraturan tersebut. Yang pertama, manfaatnya adalah kita lebih nyaman dalam berwisata. Yang kedua, kita disenangi oleh orang lain. Dan yang ketiga, kita mendapatkan pengalaman saat berwisata. Nah, untuk akibat apabila kita tidak mematuhi peraturan yang ada di tempat wisata, akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata, maka kita dapat mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain. Nah, kita juga bisa membuat tempat wisata menjadi kotor jika kita buang sampah sembarangan. Dan kita juga akan tersesat dan menimbulkan bahaya serta mengancam keamanan tempat wisata apabila kita tidak melakukan atau menaati aturan yang ada di tempat wisata. Baiklah Nanda, cukup sekian materi kita pada hari ini. Bu Halim akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.